Hanya kelompok satu, Bu Zuharni, Bu Asnidar, Ibu almarhumah, kecil lain, orang mati ya sekelompok gitu kan ada ya efek psikologis itu Pak. Maka bahasa kelompok orang mati itu. Orang hidup sajalah Pak. Tidak usah tuliskan almarhumnya di situ. Ya, tapi kalaupun ditulis Hari Raya Idul Adha, hari makan dagingnya Pak. Makanya dulu Pak, Masya Allah, daging korban ko Pak Ambut karena yo kulit tu Pak habis berbagi Pak. Dapat kulit selawe ko di amak itu babaka takana ada buat babaka tu bakiki hitam tu masak bagulai tu Pak. Ada jo kumumu gulainya, ada jo bungo jua gulainya. Ada pokoknya bagulai apa itu Pak makan kulit tu bana lama Pak. Cok ajaib Pak. Kadang kok dak karek pacik nyelapak pipi gitu Pak. Saking bahagianya kamu nanti hewan korban Pak. Dapat daging sekantong dak tanggung ngonjak pulang. Barale. Oh ndak tu barale ndak lah ibu. Itu imai nama tu mah. Iya, kalau misalnya untuk pesta barale tak boleh. Itu ibu imai nama tu mah supaya nak tiga kelompok terakhirnya kada balik jawi tak kajan piti dah. Balik saya kambiang diku le tetap janda Pak tunda itu. Kebiasaan korban diniatkan untuk almarhum dan almarhumah kita sendiri atau kedua. Kedua, kalau kita berkorban kita kepada keluarga, sudah kita niatkan untuk keluarga korban, tapi anak, istri ikut juga berkorban. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, prinsipnya korban itu untuk orang hidup. Inna a'tainakal kausar. Kami telah berikan padamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Karena itu salatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Salat siapa? Orang hidup, orang mati? Orang hidup. Korban orang hidup loh. Kira-kira begitu. Kedua perintahnya fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena nikmat tadi dan berkorbanlah kamu. Yang salat orang hidup, yang berkorban sama orang-orang hidup. Karena itu yang dituntut yang berkorban itu orang-orang yang masih hidup. Orang mati kan dah habis amalnya. Dia tidak bisa lagi beramal. Kalau bapak ibu orang tuanya ingin ikut korban juga, tidak perlu juga diniatkan. Ibu bapak berkorban itu pun untuk mereka juga. Bila mati anak Adam, putus semua amalnya. Kecuali ada 3 amalnya yang masih ada. Apa itu? Anak yang saleh. Anak yang saleh itu amal ibu bapaknya. Saya ceramah Pak, bapak saya itu dapat pahala otomatis. Kenapa? Sebab mereka saya ceramah. Mereka lahirkan saya, mereka didik saya, kasih makan saya, belanjakan saya, sampai saya mendapatkan ini. Saya dapat ilmu, mereka biayai semua. Apapun kebaikan yang saya lakukan, otomatis pahala untuk mereka. Saya amal mereka. Tak berniat pun untuk mereka juga amal mereka. Putus amalnya, berarti amalnya saya itu yang tidak putus. Apapun yang saya lakukan untuk mereka. Itu kenapa penting meninggalkan anak yang saleh. Karena kebaikan-kebaikan anak yang hidup diopor untuk orang tuanya itu, dikirim semua. Tapi kok dosa anak-anaknya yang ahli maksiat dikirim juga. Kenapa? Ya karena bapaknya tidak mendidik dengan baik. Tanggung jawab juga dosanya. Kirim juga tuh dosanya tuh. Boleh jadi, ya bisa begitu. Karena anak itu amal orang tuanya. Makanya untuk anak tidak perlu. Cuma ada hadis Nabi begini. Rasulullah kata sahabat, ayah saya sudah meninggal dunia. Saya ingin bersedekah untuknya. Apakah sampai pahalanya? Kata Nabi, tasaddaq anhu. Bersedekahlah untuk ayahmu. Pahalanya sampai. Hadis sahih itu. Sahabat datang lagi, ya Rasulullah, inna ummi ubtuliyat. Ibu saya sudah meninggal. Dan saya ingin bersedekah, apakah diampuni dosanya kalau saya bersedekah untuknya? Tasaddaq anha. Kata Nabi, diampuni dosa ibu, sedekahlah.
Ya Rasulullah, ayah saya punya nazar dan belum dibayarkan. Dia sudah mati, boleh saya nazarkan, boleh saya bayarkan nazarnya? Kata Nabi, kalau ayahmu berhutang pada orang, bisa tidak kau lunasi hutang dia? Bisa, bayarkan nazar dia. Makanya haji boleh digantikan untuk orang tua kita, nazarnya digantikan. Kata Nabi, man mata wa alaihi siyam, siapa yang mati dia punya hutang puasa Ramadan, sama anhu waliyuhu, boleh walinya menggantikan. Anaknya, bapaknya, cucunya sah lepas hutang dia. Apa makna hadis itu? Anak boleh berbuat baik atau beramal apapun untuk orang tuanya. Tidak satu dasar hadisnya itu. Oh, anak mau mengirimkan Al-Fatihah sampai 100% sampai. Oh, anak mau mengorbankan untuk orang tuanya 100% sampai. Oh, anaknya mau mengumrahkan orang tuanya 100% sampai. Hadisnya tidak satu. Kalau bapak ibu ingin menghadiahkan korban untuk ibunya, banyak hadisnya. Boleh. Itu makanya perlu anak soleh. Gitu. Cuman tidak diniatkan pun tetap dia terima pahalanya, karena anak itu amal dia. Gitu Pak. Cuman nanti begini Pak, supaya aman, namanya tetap nama orang hidup. Jangan berkorban untuk almarhum fulan, jangan. Ya, tidak usah nama dia orang mati itu Pak, niatnya saja untuk dia. Ya itu. Tetap nama bapak nih, ini korban saya niatkan untuk orang tua saya. Tapi pakai nama apa? Karena prinsip korban itu orang hidup tadi. Tapi kalaupun dituliskan nama orang yang mati itu tidak apa-apa juga, boleh juga. Cuma kan yang lain, orang mati ya sekelompok mah ada kan. Ya Pak. Ya kan. Ada ya psikologis itu. Ini menarik ini Ustaz. Barangkali saya terus terang saja yang dengan seperti ini baru sekarang. Saya pernah lihat dalam klip dari Bogor, anaknya banyak dirantau. Kemudian daftar dia di kampung, korban untuk ayah. Dibikin nama almarhum ada rumah. Mana banyak seperti ya banyak. Ya kalau dikatakan boleh. Cuman kan sebaiknya jangan orang mati itu dikelompokkan orang hidup tuh. Orang hidup sajalah. Niatkan yang Allah nilai niat kita Pak. Ya Allah tidak melihat amal kita, walakin yang lihat itu apa? Ma fi qulubikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah nilai hati kita, niat. Ya tetap anaknya yang berkorban, tapi anaknya berniat untuk orang tuanya. Begitu harusnya. Sebab awak kalau sekelompok kan disampaikan tu. Misalnya kelompok satu, Bu Zuharni, Bu Asnidar, Ibu almarhumah, kecil lain, orang mati ya sekelompok gitu. Kan ada ya efek psikologis itu Pak. Maka sekelompok orang mati itu. Orang hidup sajalah Pak. Tidak usah tuliskan almarhumnya di situ. Ya, tapi kalaupun dituliskan tidak apa-apa. Karena begini kan Bapak Ibu, kan satu sapi maksimal 7 kan. Ya, minimal tidak ada batasnya. Boleh satu orang juga tuh. Boleh satu orang. Gitu. Yang kedua tadi tentang apa itu Pak ya? Bila lupa lah. Ada gaya. Tidak apa-apa. Ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan Pak. Peserta boleh meminta apapun yang dia mau, maksimal sepertiga. Yang dilarang itu menjadikan hewan korban sebagai upah bagi pekerja. Dek nyoba karajo dapat iku, dek nyoba karajo dapat kaki, dek nyoba karajo dapat kapalo. Itulah rusak korban lah, menjadikan hewan menjadi upah. Bawahnya dapat kaki yang biak salah, tapi bukan dek bakarajo, nak bakarajo boleh yang biak. Tapi kalau disarankan dek bakarajo dapat kaki, nak bakarajo dak boleh buat kaki lah. Itulah upah nama tu Pak. Lah rusak korban apa? Besok kendaraan apa nak beroda itu mah. Hilang roda cik.
Jadi tidak boleh dijadikan upah. Bahwa peserta korban boleh minta apa saja selama belum melebihi sepertiga. Ya tidak apa-apa. Meminta pun masih boleh. Peserta boleh Pak. Oh, pengurus tidak boleh. Itu jadi upah namanya tuh. Yang boleh peserta. Kalau pengurus tidak boleh. Karena dia pengurus, karena dia pekerja, lalu dapat bagian-bagian tertentu, itu tidak boleh. Kalau peserta boleh minta apa yang dia mau, selama tidak melebihi sepertiga maksimal. Walaupun Nabi selalu mengambil yang bagian hati. Nabi makan yang bagian hati. Ya. Nah, tapi usahakanlah jangan banyak-banyak lah ibu-ibu peserta korban dapat. Kasihannya lah yang miskin yang jarang makan daging. Kadang-kadang orang tua ibu, orang-orang miskin ku ibu menunggu hari raya makan daging ibu. Ambo takana di kampung ambo lu ketika ambo di kampung hidup gak payah jawab ibu. Awak makan ayam ko dua ke ada. Kalau ndak awak sakit ayam sakit. Ya Pak. Iya Pak. Dulu di kampung hidup payah Pak. Kalau sehat ayam, sehat awak, ayam ku dijual dia ama belanja. Kapan makan ayam? Data raku ayam tu. Awak garu angoknya ke cama, oi, tu ayam malah sakit, ayam orang pada mati lebih lagi. Baru makan ayam apa? Atau awak sakit? Lah 3 hari damam, ya, lah tak mau makan lah. Itu rasuk dah mak angin kan makan nang, dah. Antara agak api ayam ya. Baru dicariin ayam Pak. Kok makan daging? Hari raya Idul Adha makan dagingnya Pak. Makunya dulu Pak, Masya Allah. Daging korban ko Pak Ambo takana. Yo kulit-kulit tu Pak habis bagi Pak. Dapat kulit selawe ko di amak itu babaka takana ada babaka tu bakiki hitam tu masak bagulai tu Pak. Ada jo kumumu gulainya. Ada jo bungo jua gulainya. Ada pokoknya bagulai apa itu Pak makan kulit tu bana lama Pak. Cok ajaib Pak. Kadang kok dak karek pacik nyelapak pipi gitu Pak. Itu. Iya. Kan cok ajaib Pak. Delo tu lape Pak nyetapuk langsung tu. Oh bahagianya Pak makan dapik hewan ko. Itu kok lambak karcis tu mbak kupon tu Pak dari pagi kupon ko paci siapa. Itu. Pada bekol dah jon 3 dapat pembagian tu mah. Ne kupon ko paci Pak yo makan-makan lupa bagai. Dek macik kupon ko. Saking bahagianya kamu nanti hewan korban Pak. Dapat daging sekantong dak tanggung ngonjak pulang dapat. Betu orang payah ko pe bahagianya. Awak sebulan masuk kulkas daging tu kan. Ya tu. Bagilah kurang cetu daging tu. Simpan di kulkas pakai sebulan simpan. Lah jadi batu daging tu. Banyak ibu-ibu gitu. Sampai jadi batu Pak. Iya Pak, iya banyak orang-orang yang tak mengicuk daging Pak dalam hari-harinya. Awak Bapak Ibu bisa tiap hari makan daging mah. Tak macam aki daging korban dulu tu. Bahkan makan daging kalau bangkitlah balik kepala dia mah. Itu dimakan. Bagilah ke orang tak pernah makan daging Pak Ibu. Barakah bahagia tu yang korban nama tu mah. Ya tu. Walaupun yang di hari-hari itu kita berpesta, ya makan-makanlah, tapi jangan sampai sekian lama disimpan di kulkas. Kadang ibu-ibu kalau masak daging korban tu kadang babi daging kalau yo kari dah coba tu Pak. Sira yang ngek lo. Kamangai ibu-ibu boleh tu yo daging tu. Bagilah. Itu kalau bisa ibu besok tu kalau peserta korban tu duduk sekali makan salah jadi dah tu. Labiannya bagilah liantan ke orang-orang payah, orang-orang miskin. Banyak di sekitar awak kau yang bahagia dapat daging tu ibu. Kalau ibu tak kebahagia ke dapat daging tu tu ketik bahagia tu. Itu saya makan tiap hari tu. Itulah hakikat korban. Ibu tadi silakan. Tanya Pak, bagaimana depan seorang istri kalau suaminya tidak salat? Ini korban. Ya, suaminya tidak salat. Ya kalau tidak salat, itu urusan dia dengan Tuhan. Dia berkorban, lain lagi ibadahnya sama orang puasa. Dia tidak semayang loh, tapi satu puasa, ya dah baal loh, tapi palonya tu mah.
Jangan gara-gara ada sembahyang puasa indah dah lah. Banyak mana rugi itu mah. Ndak salat satu dosa, ndak puasa satu dosa lagi. Walaupun tentu yang paling baik salat dan puasa. Itu pokok tiang namanya. Tapi yang ndak salat wajib puasa, wajibnya puasa. Orang yang bersahadat hari ini, asyhadu an la ilaha illallah, selama kau kafir, bersahadat langsung puasa hari itu. Walaupun ndak sahur, langsung puasanya. Karena dia sudah beriman. Pertanyaan Ustaz. Yang tadi yang kita itu bisa digunakan misalnya kita yang ada acara Daging korban yang bagian ibu. Itu baku ibu minta lah siapa tigo. sana orang pesta. Untuk pesta. Ayah. Ya untuk pesta-pesta hari 3 hari itu. Saudara kita yang pesta. Barale. Oh ndak tu barale, ndak lah ibu. Itu imai nama tu mah. Ketika doa-doa itu Iya, kalau misalnya untuk pesta barale tak boleh. Itu ibu imai nama tu mah supaya tak keluar biaya. Kan kau dengan korban atau siapa tigo. Tak boleh. tapi bukan kita yang pesta. Ya siapa pun tak boleh. Itu pesta tu lain dah. Ini untuk orang miskin, walaupun untuk orang kaya, tapi untuk pesta makan sama-sama 3 hari lamanya. Tu makanya haram puasa tanggal 10 sabale, 2 bale, 3 bale tu haram berpuasa, hari wajib makan. Tapi makannya tu makan bersama-sama untuk keakraban, makanya korban. Kalau lado sama-sama tu makan tambah akrab pak. Oh, berkumpul sama-sama. Pi manung-manung saja pak. Tu hilang surang-surang saja kalau dia. Pi kok ada makanan kan jadi ya mota na. Ada maku akrab korban nama tu. Itu makanya perlu makanan. Nyo mota bersama maku lama dak ada makanan, ya nak. Kalau berkumpul lah dikumpul orang pak. Tu lah mota-mota. Makanan tak ada lah. Paling lama sengaja mota tu hilang mereka tu mah. Itu kenapa hewan korban tu makan bersama. Tapi bukan untuk pesta baralik, gunanya untuk orang per orang dah. Untuk makan awak bersama-sama. Kalau baralik tu cari lokasi lain mereka. Tanya satu Ustaz. Ya. Tadi kan kita lihat ini kan ada satu kelompok 7, tidak boleh berbeda 7. Nah, kalau sekiranya dalam satu kelompok lain yang capai 7, nah Ustaz kan bisa kita bilang sampai yang agak kecil. Iya. Cuman kalau misalnya 2 ke 3 peserta itu diberikan sapi, rasanya mungkin tidak cukup. Bagaimana kira diganti dengan domba atau kambing? Misalkan ada 2, bukan 2 ekor kambing. Apakah demikian bisa dibuatkan? Makasih banget. Oh, bisa pak. Jadi apa kalau 2 orang saya tinggal kelompok terakhirnya kalau dia balik jawi tak kajian piti dah. Balik saya kambing diku leh. Tetap jangan dapat tunda lu je berkorban. Ini lah wajib kini berkorban. Dapat tunda lu setahun leh. Kata Allah, kata siapa yang sudah mampu, kata Nabi ya, siapa yang sudah mampu berkorban, dia tidak ikut berkorban. Jangan salat bersama kami. Dia sudah mampu berkorban, sudah dia bayar, dapat tunda setahun lagi. Tak bermasalah hanya begitu tu. Tetap dia ikut korban, walaupun kambing dicarikan. Jangan ditunda sampai tahun berikut lain lagi ibadahnya. Yang tahun ini tetap tahun ini. Kalau dia 4 orang, bayo pak, ampe orang ko pak pitia pak sekian kok kadi balik jawi kurang pitia pak. Lain namu apa menambah supaya udah beli jawi siku tetap satu kelompok ampe orang. Siku jawi. Kami tambah sama-sama ya. Alhamdulillah. Balikan jawi siku untuk ampe orang tu. Dia tak kajian piti lepak balik si kami ampe leh. Jangan dibatalkan pak. Ini lah dituntut tahun ini. Itu bermasalah setahun kemungku hanya mereka tu mah. Kata Nabi, siapa yang mampu tidak berkorban dia tidak usah salat bersama kami. Bahayanya pak. Setahunnya terhalang salat mereka tu mah. Gara-gara korbannya waktu tunda setahun, padahalnya lah mampu. Tetap korbankan pak, walaupun kambing gantinya. Maka panitia tetap wanti-wanti bapak ibu yang sudah mendaftar tetap ikut korban walaupun nanti seekor kambing kami belikan. Nah jadi sapi kalau anggota tidak cukup sampai 5 atau 6 orang. Kalau 5 orang pak bisa sapi itu pak. Paling menambah-nambah seketik itu. Ya. Tapi kalau 2 orang tak bisa sapi lepas. Kecuali orang kayu ada 2 kau. Ada. Ambo jawi saja, ambo bayi jawi 2 aja. Alhamdulillah, dah pak. Nah begitulah dulu ibu ya.
Jadi ibu-ibu besok jam nyimpen daging lama-lama lah. Ya toh. Oh, penyakit ibu je tu ya toh. Disimpan sampai sekian lama bagilah daging tu. Nah, begitulah. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti kita lanjutkan hadis-hadis yang masih banyak ini tentang kurban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.